Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi konsep dasar manajemen perubahan yang beranggotakan ada Nur Anggraini Sekarningrum, saya sendiri Eka Novita Ningsih, Rizky Ramadan, dan Muhammad Haidir Jaya Negara. Tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Perubahan bertujuan agar suatu organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Manfaat manajemen perubahan bagi perusahaan adalah kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan usia dari organisasi tersebut tidak akan lama. Tipe perubahan. Yang pertama ada perubahan rutin, perubahan yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kedua, ada perubahan peningkatan, perubahan yang telah mencakup keuntungan yang telah dicapai. Yang ketiga ada perubahan inovatif, perubahan yang mencakup bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Yang keempat ada perubahan darurat, perubahan yang tidak terduga dan sangat mendadak. Yang selanjutnya yang terakhir ada perubahan radikal, perubahan struktur perusahaan karena adanya undang-undang baru tentang syarat berdirinya perusahaan. Selanjutnya, ada mengapa orang takut berubah. Yang pertama, itu ada rasa takut. Rasa takut itu muncul ketika kita tidak tahu pasti apa yang sedang menanti di depan kita. Kita sering beranggapan bahwa melakukan perubahan diibaratkan melangkah memasuki kegelapan, berbanding terbalik dengan melangkah dalam ruangan terang. Kita tidak tahu harus menghindari bahaya. Terus yang kedua ada resiko. Resiko itu merupakan alasan yang sering terdengar karena resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan. Misalnya ketika kita ingin berubah memulai usaha kita, tidak tahu bagaimana ke depannya. Yang selanjutnya itu ada kesulitan. Perubahan seringkali diikuti oleh kesulitan, misalnya kesulitan mencari modal, kesulitan memilih lokasi, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi dan memasarkan produk yang dalam memulai usaha baru. Apa yang diperlukan dalam melakukan perubahan? Menurut John Taylor, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Selanjutnya ada cara melakukan perubahan. Menurut Jack Welch, ada 2 cara ampuh, yaitu cara pertama, destroy your weakness, atau biasa disebut DYB, setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi. Yang cara kedua, yaitu grow your business, biasa disebut GYB. Menurut Nicholas Morgan, membuka pikiran terhadap berbagai ide yang ada di sekitar, melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapatkan ide perubahan sebanyak mungkin. Perusahaan perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tipe peningkatan perubahan, tujuan dari standar, pernyataan tujuan yang lebih spesifik. 2. Identifikasi tujuan perubahan. Setelah mengetahui tujuan perubahan, kemudian merancang tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan waktu dengan perubahan yang dapat diterima. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Setiap orang berhak terlibat dalam melakukan perubahan karena setiap orang mempunyai prioritas dan minat yang berbeda berdasarkan fungsi setiap orang itu sendiri demi tercapainya suatu tujuan dan perubahan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu manajemen perubahan sangat penting diterapkan dalam suatu organisasi. Dalam melakukan perubahan tidak selalu mendapat respon yang positif. Ada saja hal yang ditakutkan oleh pihak yang ingin melakukan perubahan. Perubahan harus diterima oleh organisasi agar organisasi jauh lebih baik dari sebelumnya.